Memiliki riwayat kerap marah-marah sendiri karena mendapat bisikan-bisikan dari makhluk tak kasat mata di usianya yang menginjak 4 tahun, ternyata mempengaruhi kehidupan pribadi Brigadir Petrus Bagus yang bertugas di Satuan Intelkam Polres Melawi, Kalimantan Barat. Diketahui, pria berusia 28 tahun ini resmi bergabung menjadi anggota kepolisian pada tahun 2007 dengan pencapaian nilai skor paling tertinggi saat mengikuti tes. Berbeda sekali di tempat kerja yang dikenal ramah, disiplin, patuh, serta selalu menjalankan pekerjaan dengan baik. Di rumah, Brigadir Petrus seringkali kelepasan melampiaskan emosi kepada istrinya yang bernama Windri. 6 tahun sudah Windri kenyang menghadapi tabiat sang suami yang amat temperamental. Dikaruniai 3 orang anak, nyatanya tidak membuat Petrus berubah sama sekali. Pernikahan beda agama yang mereka bangun dari sejak tahun 2009 tersebut telah mengalami berbagai macam rintangan. Salah satunya ialah Petrus pernah ketahuan berkirim pesan singkat dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Saat ditanya perihal hubungan mereka, Petrus tidak menanggapi pertanyaan si istri. Yang ada sikap dia malah berbalik sangat posesif, seolah-olah takut jika suatu hari nanti Windri gantian mencurangi Petrus dari belakang. Saking posesifnya, Petrus bahkan menyewa jasa orang untuk memata-matai Windri ketika pergi keluar. Entah itu saat menjemput anak sekolah atau sekedar berbelanja ke pasar membeli keperluan bahan kue untuk usahanya. Tak hanya menyewa jasa orang, Petrus juga sering menelpon dan mengontrol sang istri yang tentunya lama-lama membuat Windri merasa tidak nyaman. Alhasil ia pun meminta cerai kepada suaminya. Tapi kendati hubungan mereka berada di ujung tanduk, di rumah Windri dan Petrus masih tetap berkomunikasi dengan baik. Belakangan perilaku Petrus juga agak mendingan, sudah jarang main tangan. Namun siapa sangka perilaku yang tidak biasa itu justru berujung tragedi mengerikan. Dan berikut kisah selengkapnya. Pada tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 12:30 dini hari, di salah satu rumah kawasan asrama Polres Melawi, Kalimantan Barat, Windri yang baru saja bangun dari tidurnya kaget bukan kepalang melihat sang suami yang berdiri memegang parang bersimbah darah di depannya sambil berkata, "Mereka baik, mereka akan mengerti, mereka pasrah. Maafkan papa ya, Dek." Bingung tidak mengerti apa maksud omongan Petrus barusan, Windri lantas bertanya, "Kenapa, Pak?" Lagi-lagi Petrus tidak menjelaskan situasinya, malah terus mengucapkan kata maaf. Mulai memahami situasi yang ada di depan matanya, Windri kemudian melontarkan pertanyaan untuk kedua kalinya. "Kamu mau bunuh aku ya?" Lalu dengan singkat Petrus menjawab iya. Menarik nafas dalam-dalam, Windri mencoba tenang serta berkata, "Tunggu dulu, aku mau lihat anak-anak sebentar." "Anak-anak sudah tidak ada, ini darahnya," jawab Petrus sembari menunjukkan sisa noda darah segar yang masih menempel di parangnya. Tanpa menghiraukan ucapan Petrus, Windri berjalan menuju kamar utama meninggalkan suaminya yang melemparkan parang ke arah kasur. Ketika tiba di dalam kamar utama, benar saja apa kata suaminya. Kedua putri mereka yang masih berusia 5 tahun dan 3 tahun telah tewas dalam kondisi badan yang sudah terpotong-potong. Windri kemudian balik menghampiri suaminya. Dia memeluk Petrus sesaat, lalu bertanya, "Kamu sadar nggak, Pak?" "Sadar, Ma. Tuhan yang menyuruhku melakukan itu," jawab Petrus dengan kondisi wajah pucat pasi. Percakapan mereka terus berlanjut, sampai pada akhirnya Windri meminta izin ke suami untuk ambil air minum sebentar. Di momen inilah Windri lari keluar rumah berteriak meminta pertolongan warga. Suaminya sempat mengejar dia dari belakang, tapi begitu sampai teras rumah, langkah kaki Petrus berhenti membiarkan si istri menuju ke rumah salah satu kediaman rekan Petrus yang berpangkat sebagai brigadir juga bernama Sukadi. Selepas Windri ditenangkan oleh istri Brigadir Sukadi, Windri lantas diantar menuju ke kediaman rumah Kapolres untuk melaporkan kejadian yang menimpa anak-anaknya. Sementara Brigadir Sukadi sendiri bergegas mendatangi rumah Petrus untuk memeriksa tempat kejadian perkara sekaligus mengamankan rekannya. Sampai di lokasi, rupanya Petrus tengah duduk santai di teras depan rumah.
Melihat kedatangan Brigadir Sukadi, Petrus tidak panik sama sekali. Dengan tenang dia malah mengakui perbuatannya serta menyerahkan diri. Sudah saya bersihkan bang, tenang saja, saya tidak akan lari. Ucap Petrus kepada Brigadir Sukadi. Belum selesai percakapan di antara mereka, dua anggota kepolisian lain tiba. Dan saat itu juga Petrus digelandang ke Mapolres Melawi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, beberapa petugas melakukan olah TKP di kediaman Petrus. Setelah mengurus jasad dua anak kecil yang dilarikan ke rumah sakit setempat untuk diotopsi, polisi memeriksa seluruh ruangan termasuk ke area pekarangan rumah di mana mereka menemukan tumpukan kayu yang akan digunakan Petrus dalam membakar mayat semua anggota keluarganya beserta dirinya sendiri. Begitulah pernyataan Petrus saat ditanya perihal kayu bakar tersebut. Selama proses interogasi Petrus berlangsung, dia sempat meracau, bahkan tidak mengenali Kapolres dan Kasat Intel selaku atasannya. Padahal menurut informasi, setengah jam sebelum pembunuhan terjadi, Petrus bertandang ke rumah Kasat Intel membawa serta salah satu anaknya yang entah apa tujuannya kala itu. Tapi berhubung Kasat Intel sudah tidur, Kapolres yang tengah menginap di rumah Kasat Intel menyuruh Petrus pulang dan berkunjung besok saja. Keanehan lain terungkap tatkala teman Petrus memberikan kesaksian bahwa 5 hari sebelum kejadian, Petrus pernah curhat mengenai gangguan-gangguan gaib yang dialaminya. Kepada temannya itu, Petrus bercerita kalau dia didatangi 20 orang berbadan kekar yang muncul tiba-tiba saat dirinya sedang membersihkan rumput di pekarangan rumah. Karena ketakutan, ia pun langsung lari tunggang-langgang ke dalam rumah sambil berteriak supaya tidak diganggu. Pernyataan teman Petrus tersebut juga dibenarkan oleh Windri, yang mana menurut kesaksian istri Petrus ini, suaminya waktu itu marah-marah mencoba mengusir seseorang yang tidak ada wujudnya. Lantaran khawatir, Windri sempat mengajak Petrus menemui Romo yang biasanya membimbingnya di gereja untuk berkonsultasi. Sementara pernyataan dari Petrus sendiri ketika dalam kondisi normal, ia mengaku membunuh karena bisikan-bisikan gaib yang memerintahkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia mengaku tidak menyesal melakukan perbuatan keji itu, menelisik lebih mendalam serta mempertanyakan kondisi kesehatan mental tersangka. Petrus lantas menjalani pemeriksaan guna mengetahui kondisi kejiwaannya. Nah, berdasarkan hasil tes pemeriksaan, tim psikologi gabungan Mabes Polri menyebutkan bahwasannya Petrus mengidap skizofrenia tingkat kronis. Berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim medis, pihak penyidik menemukan fakta lain, yang mana 3 hari sebelum kasus mutilasi terjadi, Petrus membeli peralatan parang dan arit. Hal ini tentu mengindikasikan kemungkinan Petrus telah merencanakan pembunuhan tersebut. Selama ditahan di Provos Polres Melawi, Windri menyebutkan bahwa Petrus masih kerap berkirim pesan atau menelponnya dengan menggunakan nomor ponsel milik sang suami sendiri. Dalam persidangan, Petrus juga terlihat bisa berkomunikasi baik, menjawab semua pertanyaan hakim maupun berdiskusi dengan pengacaranya. Maka dari inilah, di persidangan pihak JPU mengajukan tuntutan hukuman seumur hidup kepada terdakwa Petrus. Namun, apalah daya, dalam persidangan banding yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 5 Juli 2017, hasilnya menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membebaskan Petrus Bagus dari dakwaan ke-1 primer penuntut umum, di mana Petrus divonis bebas dari tuntutan karena dianggap mengalami gangguan jiwa, sehingga pada akhirnya Petrus diharuskan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkok Pontianak selama 1 tahun. Well, sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan menyimak video Ragam Cerita hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.